Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah yang terkarim para mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fi asrarihi bikarani amin ya rabbal alamin ya mutasyairin. Faslun fi babil bai'i al-aqala wa syurita fi bai'i ribawiyin wa huwa mahsyurun fi syai'aini. Wa syurita dan disyaratkan fi bai'i ribawiyin di dalam bai' ribawi, bai' yang berbangsa ribawi, jual beli yang tergolong ribawi. Bahwa adapun bai'un ribawi itu mahsyurun yang terringkas atau terdapat fi syai'aini di dalam dua hal. Syuru'un fi bayani ma yuktabaru fi bai'ir ribawi, akan melanjutkan di dalam menjelaskan masalah bai' ribawi yang ada unsur ribawinya. Ziyadatun ala ma mara minasyurut wa hasilu dzalika annal iwadhaini ini tafaqa jinsan. Kesimpulannya, ketika alat transaksi atau yang dijual belikan itu sama ittifaqa jinsan dalam segi jenisnya, beras dengan beras, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, maka di situ diperlukan usturita salah satu syurut, tiga syarat, ya, salah satu syurut au illatun wahiyah, apa saja barang-barang yang ada unsur ribawinya yang mungkin masih ada ribawinya atau yang mungkin ada unsur ribawinya yang bisa kemasukan ribawi, yaitu ta'amun wa naqdain, ya, wa hiya at-ta'mu wa naqdiyah, ya, makanan dan an-nuqud, yaitu emas dan perak. Usturita syartani wa illa kabai ta'amin bi naqdin aw sawbin, ya, sedangkan transaksi atau jual beli dengan selain jenisnya, nggak sama jenisnya, seperti makanan dijual dengan emas atau pakaian, atau hayawanin bi hayawanin lam yushtarat fi syai'in min tilkal salasa. Sedangkan kalau jenisnya berbeda, cukup dua saja syarat, ya. Mat'umun, yaitu berupa makanan, mahsurun fi syai'aini mat'umin, yaitu berupa makanan kalburri seperti bur, gandum, wasair sama biji gandum, watamri dan korma kering, warzabid anggur, wal milhi dan garam, wal arus dan beras, wa dzurratin dan jagung, wal fula dan kacang polong. Nah, ini jenis-jenis makanan yang kemungkinan bisa unsur ribawi. Wa naqdin dan emas dan perak, dahabin maksudnya emas, wa fiddatin dan perak. Walau ghairu madrubaini, walaupun yang tidak dicetak keduanya, yang belum dibentuk. Kahulin contohnya seperti perhiasan, watiberin dan emas batangan. Jadi dua jenis ini sesuatu yang mungkin terjadi riba di dalam transaksi, maka perlu diperhatikan syarat-syaratnya.
ya. Jadi dari dua jenis ini yaitu makanan dan alat transaksi, ya, ini masih mungkin atau kemungkinan besar terjadi yang namanya riba. Fi bai'i ribawin bijinsihi, nah ini dengan jenisnya sama, ya, dengan satu jenisnya, ya, ini sudah paham ini. Muta'alliqun bi bai'in bijinsihi fi bai'in ribawin bijinsihi, dengan jenisnya sama tersebut. Contohnya kaburin biburin, seperti menjual bur dengan bur, biji-bijian dengan biji-bijian, biji gandum dengan biji gandum. Nah ini masih ada celah dan sangat-sangat ada celah unsur ribawinya. Wadahabin, dan seperti menjual emas bidahabin dengan emas, emas ditukar dengan emas. Kalau sekarang itu duit dijual dengan duit, beli duit dengan duit. Apa yang disyaratkan? Naibul fa'il wa syurito. Di dalam dua hal ini yang kemungkinan besar ada nilai ribawinya, yaitu makanan dan alat transaksi, syaratnya agar tidak terjadi riba, ya, syaratnya apa? Hululun, ya, hulul kontan lil iwadaini, bagi dua alat transaksinya. Jadi harus betul-betul kontan, ya. Ketika kita menukar beras dengan beras, sama-sama beras, harus adanya hulul, syarat pertama. Berarti kalau tidak hulul, di situ ada unsur ribanya. Ya, pahami syarat pertama, dia harus hululun. Budun yang kedua, dan saling menerima, ya, saling menerima di area akad transaksi tersebut ada takobutnya. Qabla tafarruqin, sebelum berpisahnya muta'aqidain, ya, harus sudah saling menerima sebelum berpisahnya dua orang yang bertransaksi di majlisul akad, majelis transaksi tersebut, ya. Walau taqabada, nah, dan apabila saling menerima siapa muta'aqidai libatin pada sebagian ilba'i wal mushtari, ya, sahha maka sah atau baik fihi di dalam ba'at faqat hanya sebagian saja. Walau taqabada, dan apabila saling menerima siapa muta'aqidain libatin pada sebagian barangnya, ai hada utiya ba'dal mabi, ya, wal ukhra utiya ba'das saman, maka yang sah di dalam transaksi tersebut hanya sebagian yang sudah diterima. Beras satu karung ditukar sama beras satu karung, tapi yang baru saling diterima atau saling dikasih ini baru setengah karung, maka yang sah, ya, yang setengah karung, maksudnya seperti itu, ya. Udah harus adanya taqabud qabla tafarruq. Yang ketiga, wa masalatun, dan harus sama, wa masalatun, dan harus sama bainal iwadaini, di antara dua alat transaksi, yakinan dengan jalan yakin, harus sama, nggak boleh beda. Bikailin, dengan takaran, bikialin, di dalam perkara yang ditakar, ya. Beras ditukar dengan beras, ya, kalau seliter ya harus sama-sama seliter. Maka kalau kita punya beras seliter ditukar beras seliter setengah, riba. Lebihnya itu diberi riba.
Wawasnin dan timbangan fi mausunin di dalam perkara yang ditimbang. Begitu juga bobotnya berat. Ya, menukar beras sekarung satu berapa kilo. Ya, ini harus sama dalam timbangannya. Ya, Wadzalika, adapun itu semua madkur minas syurutus salasa, dan 3 syarat tersebut itu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, pahami, transaksi jual beli yang kemungkinan terjadi unsur ribawi ini hanya pada 2 jenis perkara, maksurun fi syai'aini, ya, selain itu tidak. Apa saja? Transaksi yang berbentuk makanan, mat'umun yang kedua transaksi yang berbentuk alat tukar, nakdain, emas atau perak. Nah, dari 2 jenis barang ini, ketika dilakukan transaksi jual beli ini harus memiliki 3 syarat. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dihukumi riba. Makanya dikatakan bai'u ribawiyin, B yang di situ ada nilai ribawinya. Ya, contoh kita menjual beras dengan beras. Karena zaman dulu orang ketika ingin beli sesuatu itu pakai barter. Ya, ini masih berlaku di sebagian wilayah di Papua. Ya, ditukar pakai sayuran, ditukar beras, ditukar pakai singkong. Nah, itu kan beda jenis, itu nggak masalah, ya. Kalau sekarang sudah pakai alat transaksi, ya berarti sesuai dengan harga yang disepakati. Yang bisa unsur ada ribawi, nah itu tadi. Ya, 3 syarat harus dipenuhi. Yang pertama hululun, yang kedua taqabudun qabla tafarruqin, yang ketiga mumasalatun. Hal ini berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu la tabi'u al-dhahaba bil-dhahab walal wariqa bil-warik. La tabi'u, janganlah kalian menjual al-dhahaba pada emas bil-dhahabi dengan emas, walal wariqa, dan juga janganlah engkau menjual perak bil-waraqi dengan perak. Kemudian al-birra wala birra, dan juga menjual bil burri dengan bir, ya, biji gandum. Wala syaira, dan juga jangan menjual biji syair bisyair dengan syair. Wala tamra, dan juga janganlah menjual korma ditamri dengan korma. Walal milha, dan janganlah menjual garam bil milhi dengan garam. Syaratnya illa sawaun, kecuali berupa hal yang sama, bisawain, dengan perkara yang sama, harus sama dalam segi takaran maupun timbangan maupun bobotnya. Emas 5 gram ditukar dengan emas 5 gram, ya harus 5 gram, nggak boleh lebih. Perak 5 gram harus ditukar juga dengan perak 5 gram. Illa sawaun bisawain. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ainan bi ainin, hal yang berupa, ya, kontan, ya, biainin dengan benda dengan benda, ya, dan biadin saling tanggap penanggapan, saling terima dan menerima, ya, dan biadin, ya. Jadi ainan biainin dengan kontan, ya, sama-sama kontan, ya, dan biadin dengan saling menerima. Ini 3 syarat. Fa'idah talafat, maka ketika terjadi perbedaan, apa
hadhil asnafu, macam-macam ini daripada bentuk yang dijual belikan tadi, ya, biji beras dengan pisang misalkan, biji gandum dengan biji beras, ini kan beda. Ikhtalafat hadhil asnaf, maka ya fabi'u, maka juallah oleh kalian semua kaifa syi'tum, dengan cara yang kalian kehendaki. Kalau bentuknya berbeda, emas sama perak, beras sama jagung, ya, maka juallah kaifa syi'tum dengan cara yang kalian kehendaki. Anak punya beras 1 kilo yang ditukar jagung 2 kilo boleh, karena jenisnya beda. Ya, idakana, ya, ketika didapati apa baik, ya, dan biadin hale saling menerima, muqabadatan, maksudnya saling menerima. Berarti kalau lain jenis dia harus taqabud, ada saling tanggap menanggapi atau saling terima menerima barangnya ada. Nah, ini hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang transaksi pada barang yang kemungkinan ada unsur ribawinya, harus memenuhi 3 syarat: hululun wa taqabudun wa mumasalatun. 3 hal ini harus dipenuhi. Qala, berkata siapa Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, pada ucapan wa min lazimihi al-hululu, yaitu ucapan wa min lazimihi, dan itu dari kelazimannya taqabud muqabadatan, al-hululu adapun kontan, ghaliban secara umum. Nah, makanya kalau dia barangnya dari jenis yang berbeda, syaratnya cuma 2, yaitu taqabud wa hululun. Nah, ditambahi oleh Imam Rafi'i dalam hadis tersebut, ya, wa min lazimihi, dari kelaziman sesuatu yang menetapi pada taqabud, pasti di situ harus hulul, yang namanya saling menerima pasti kontan. Jadi kalau dia jenisnya berbeda, syaratnya cuma 2, yaitu taqabud wal hulul. Tapi kalau jenisnya sama, nah ini harus ditambah lagi syaratnya, yaitu harus mumasalatun, harus sama ukurannya. Ya, paham nggak? Paham nggak? Ini contohnya beras ditukar dengan karena dia jenisnya sama, ini harus memenuhi 3 syarat: hulul, taqabud, yang ketiga adalah mumasalah. Hulul berarti harus kontan, ditukar di area transaksi tersebut. Kemudian taqabud, saling menerima antara penjual dengan pembeli, saling terima. Yang ketiga, barangnya, ukurannya, timbangannya, takarannya harus sama, karena dia bin jinsin wahid, dari satu jenis. Nah, kalau jenisnya beda, beras ditukar sama pisang. Nah, kalau jenisnya berbeda, ini cukup syaratnya 2, hululun wa taqabudun, harus kontan dan harus saling menerima, tanggapan, saling serah terima. Nah, nggak perlu ada masalah, ya, karena kita lagi butuh pisang, ya udah, ada jual beras sekarung dengan pisang standar, nggak apa-apa, ya, ukurannya beda, takarannya beda, bobotnya beda, nggak apa-apa, karena dia jenisnya beda. Ya, pahami ya. Ya Allah ya biar karim, faya betulu, maka menjadi batal apa bai'ur ribawi bijinsihi, dengan jenisnya ribawi, bizafan, dengan cara borongan. Maka ketika terjadi
transaksi bai'ur ribawi. Jadi kalau bahasa bai'ur ribawi ini larinya ke dua barang lagi, mat'umun wa naqdain, yang jenisnya sama. Berarti kalau bahasa di kitab ini bai'ur ribawi berarti jenisnya sama dan terdiri dari dua jenis, yaitu makanan dan naqdain tadi, alat transaksi dengan dua untuk dijual dengan dua. Nah kalau di situ cara jual belinya dengan cara jisaban apa? Borongan, ya itu ada borong lah segitu nih, nah tukar sama beras segini, nah, itu nggak sah. Ya, bayar betul maka batal apa bai'ur ribawi bijinsihi dengan jenisnya ribawi, jisaban dengan cara borongan, au ma'adzanni mumasalatin, atau disertai prasangka samanya bai'ur ribawi. Ya, walaupun ada prasangka bahwa ini bobotnya sama, tetap tidak sah karena harus yakinan, ya, sama-sama bobotnya sama, harus secara ya yakin. Kalau hanya dzon saja, nah ini tidak cukup. Au ma'adzanni, atau disertai prasangka samanya barang tersebut, maka ya betul bai'ur ribawi, maka baiknya menjadi batal. Wa in kharajta, walaupun nyata apa bai'ur ribawi, sawaan hale dari jenis yang sama dan berat yang sama, walaupun secara nyata ketika ditimbang setelah selesai jual beli ternyata bobotnya sama, tetap nggak sah. Yang terpenting itu binafsul amrinya, ketika transaksinya ini harus ya yakin. Kayak pembahasan kita yang awal, kalau di dalam masalah akad jual beli ini yang dinilai adalah nafsul amrinya, dan ini nggak kuat. Tapi kalau ibadah ya, nah ini ya. Kemudian wasyurita, dan disyaratkan fi bai'i ahadihima, di dalam menjual salah satu dari mat'um dan naqdain, disyaratkan di dalam menjual salah satu dari mat'um wa naqdain bi ghairi jinsihi, nah ini dengan selain jenisnya ahad. Ya, beras dijual dengan yang lain, emas dengan yang lain, berarti kan nggak sama jenisnya. Wattakhada, ya, dan sama apa? Ya Allah, ahad dan ghairi jinsihi, ya, sama fi illatir riba, di dalam ilat ribanya. Jagung sama beras, ini kan jenisnya beda, tapi tunggal fi illatir riba, ya, tunggal di dalam ilat riba yang kemungkinan ada unsur riba. Contohnya di sini kaburin seperti menjual biji bur, ya, bisyairin dengan biji syair, wadahabin dan menjual emas, bifiddatin dengan perak. Ini kan barang-barang yang dikatakan bai'ur ribawin, tetapi jenisnya beda, tetapi ittihad fil illatir riba, sama-sama barang-barang yang kemungkinan masih bisa ada ribanya. Apa yang disyaratkan? Fa'ilaibul fa'il wa syurita hululun, ya, harus kontan wa taqabudun, dan saling menerima, ya, qabla tafarruqin, sebelum berpisahnya muta'akidai, dua syaratnya. Kalau menjual barang ribawi tapi jenisnya beda, tapi ilat di dalam keribaannya sama, contohnya menjual emas dengan perak. Emas perak kan ini sesuatu yang termasuk daripada bai'ur riba, atau menjual beras dengan gandum, ini kan juga termasuk bai'ur
tapi jenisnya beda. Nah kalau jenisnya beda syaratnya cuma dua, apa? Hululun wa taqabudun qabla tafarruqin, sebelum berpisahnya muta'aqidain. La mumasalatun, tidak disyaratkan mumasalah, samanya ukuran barang tersebut. Maka dengan demikian faya betulu, maka menjadi batal apa bai'ur ribawi, menjual barang ribawi, bi ghairi jinsihi, dengan selain jenisnya ribawi, illam yuqabidha, apabila belum diterimanya bai'ur ribawi bi ghairi jinsihi bil majlisi, di dalam majlis akad, maka batal. Kalau menjual bai'ur ribawi, berarti kalau bai'ur ribawi itu identik dengan dua hal, mat'umun wa naqdain. Menjual bi ghairi jinsihi, dengan selain jenisnya, emas dijual dengan perak. Kalau di situ belum ada taqabud, ada penyerahan antara si penjual dengan si pembeli bil majlis, dalam majlisul akad, lam yasih, maka tidak sah transaksi jual beli. Ya, bal yahrumu, bahkan haram apa al bai'u, jual beli, fi surataini, di dalam dua bentuk contoh yang tadi. Pahami ya, pahami. Ini tala, apabila cacat apa syartun, satu syarat, minus syuruti, dari beberapa syarat. Wattafaqu, dan ulama bersepakat, ala annau, atas sesungguhnya, al bai' yahrumu bai'u fil suratain, berarti bai' yang ada unsur ribawinya itu minal kabairi, sebagian dari dosa besar. Ulama bersepakat jual beli seperti itu termasuk minal kabair, liwurudil la'ni, karena adanya laknat, li'aklir riba, bagi orang yang memakan riba, wa muwakkilihi, dan orang yang memberi makan pada barang riba, wa katibihi, dan orang yang mencatat pada riba, semuanya ikut dosa. Ya, yang ikut andil di dalam transaksi yang di situ ada nilai riba, yang transaksi, yang mencatat, yang mencari konsumen, yang melegalkan, semuanya akan terkena hitop minal kabair. Pahami ya, maka berhati-hati ketika kita transaksi. Ai annal bai'a fi syurutaini al-mukhtalu fihi ma syurut syartun min asy-syurut as-sabiqah minal kabair, bal min akbaril kabair, bahkan dia termasuk paling besar-besarnya dosa besar. Ya annahu riban qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbar riba wa muwakkilihi wa katibihi wa syahidihi, orang yang menyaksikan transaksi riba ya. Kila walam yu'adzin Allah Ta'ala fi kitabihi asyan bil harb, Allah tidak memberi izin di dalam kitabnya Al-Quran kepada orang yang bermaksiat untuk diperangi, ghairu akilihi, kecuali orang yang makan riba. Orang maling nggak boleh diperangi, orang membunuh nggak diperangi, ada hukumnya ya. Orang jahat nggak boleh diperangi, tapi di dalam Al-Quran Allah memberi izin memerangi orang-orang yang makan riba. Berarti kan di sini penekanannya luar biasa. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat Allah tidak memperbolehkan kita perangi dia. Ya, tidak boleh memerangi, tapi hukum dengan hukum yang ada. Tapi kalau orang makan riba boleh kita
bima dengan perkara taqarrara yang sudah ditetapkan apa annahu sunya sya'an itulah apabila dijual apa ta'amun makanan bighairihi dengan selainnya ta'am, contohnya kanaktin dengan emas au sobin atau dengan pakaian au ghairi ta'amin atau dijualnya selain makanan bi ta'amin dengan makanan, lam yushtarat maka tidak disyaratkan apa syai'un sesuatu minas salasati dari 3 syarat tadi. Maka bisa diketahui dari ketetapan ini menjual makanan dengan selain makanan berarti menjual makanan dengan emas atau dengan pakaian, atau menjual selain makanan ya dengan makanan, maka tidak diperlukan 3 syarat ini. Bebas Anda pengen jual beras seliternya 50.000 silakan, 100.000 silakan, kalau ada yang mau beli gitu ya, boleh-boleh saja menentukan harga itu ya, boleh-boleh saja. Anda pengen jual apa ya, nasi kebuli ya senampan ya kan 500.000 silakan ya yang ada nggak ada yang beli begitu. Ada harga pasar itu harus kita menyesuaikan. Untuk menentukan harga bebas ya selama itu barang-barang yang berbeda ya, tidak disyaratkan tiga hal tadi ya, pahami ya. Kemudian wasyurita dan disyaratkan fi bai'i musufin di dalam jual beli perkara yang disifati bidimatin yang ada dalam tanggungannya baik ya, jadi menjual sesuatu yang disifati yang masih dalam tanggungannya dia, dipegang sama dia, berarti melalui online COD ya, ini barangnya begini barangnya masih ada di anak tapi ya wayuqalu dan dikatakan atau diucapkan lahu bagi bai'u musufi dimah apa assalamu akad salam pesanan. Mesen baju warna putih ukuran L merek ini. Nah, itu kan berarti menyebutkan sifat bajunya masih apa anak pesanan. Wasyurita ma'asyuruti beserta syarat-syarat al-madhkurati yang telah disebutkan ya, 3 tadi lil bai'i bagi bukan 3 tadi lil bai'i bagi jual beli yang sudah lalu di dalam akad jual beli syarat-syaratnya. Ghairu iyati yang selainnya syarat melihat ma'qud alaih ya, kan syarat-syarat jual beli itu banyak tuh, di antaranya harus ru'yatul ma'qud alaih. Nah dalam akad salam ru'yatul ma'qud alaih ini tidak disyarat. Pahami? Jadi syarat-syarat jual beli apa saja kemarin ya, itu berlaku juga bagi akad salam kecuali syarat ru'yatul ma'qud alaih. Jadi nggak disyaratkan kalau pesan ini harus melihat barangnya, nggak disyaratkan. Apa yang disyaratkan? Wasyurita qabdu simalin menerima pokok daripada uang atau benda atau harta muayyanin yang muayyan ya, bahwa syaratu lidawamil sihhah. Nah, ini merupakan syarat bagi sahnya akad salam tersebut, yaitu menerimanya pada ra'sul mal muayyan au fi dhimmati atau yang ada di dalam tanggungannya orang yang menjual, fi majlisin di dalam majlis, fi majlisi khiyarin di dalam majlis khiyar
Wa adapun majlis khiyar itu qabla tafarruqin sebelum berpisahnya muta'aqidain, majlis transaksi itu. Dia pesan, nah itu kan sama orangnya sebelum berpisah. Nah ini ya syaratnya seperti itu. Harus qabdu simal min majlisil aqdi, dari majlis akad. Walaupun adanya ra'sul mal, ra'sul malnya itu manfaatan berupa manfaat. Ya, itu manfaatan berupa manfaat. Wa innama yatasawwaru, dan sesungguhnya didapati apa taslimul manfaati, menyerahkan manfaat, bitaslimil aini, dengan menyerahkan barangnya. Contohnya kadarin, seperti menyewa rumah, wa hayawanin, dan hewan tunggangan, kendaraan. Itu kan yang bisa kita gunakan manfaatnya. Rumah itu bisa kita gunakan kontrak, karena pesan rumah tapi buat anak nginep berapa bulan, ini kan namanya akad pesan. Ya, ciri tipe-tipe rumahnya kurang segini, kamarnya 3, kamar mandinya, atau mobil merek ini anak mau nyewa, ya pesan dulu. Nah ini boleh. Ya, harus ada barangnya, ya, ra'sul malnya, ya, harus ada ra'sul malnya. Gak bisa kalau gak ada barangnya, ya. Wali muslimin, dan itu bagi orang yang akad salam sapa ilaihi man. Wal muslimin, dan itu bagi orang yang diakadi salam muslim ilaih qabduhu, adapun menerima pada ra'sul mal, wa radduhu, dan mengembalikan pada ra'sul mal li muslimin, pada orang yang akad salam. Walau andaini, walaupun adanya raddu, mengembalikan ra'sul mal itu dari hutangnya muslam ilaih. Kemudian syarat selanjutnya waqalu muslamin, ya, dan adanya perkara yang diakadi muslam. Walau anda ini, walaupun adanya rotu itu dari hutangnya muslam alaih, ya, yang dikembalikan itu hutang, ya, boleh tetap. Waqalu muslamin, dan adanya perkara yang diakadi itu bihi, di dalam barang itu dainan, hutang fitimati, di dalam tanggungannya muslim alaih ilai, halan kana, baik adanya dan itu yang hal, kontan, atau muajalan, atau tempo. Li'annahu, karena sesungguhnya den itu alladzi perkara wudi'a, yang diletakkan lahu bagi den apa lafdus salami, lafaz salam. Faslam tu, maka contohnya, adapun lafaz salam, aslam tu ilaika alfan bihadzal ain. Aslam tu aku akad salam ilaika padamu alfan pada 1000 bihadzal aini, pada barang ini. Au hadza, atau pada perkara ini. Bihadza, di dalam perkara ini. Nah, contoh-contohnya hal ini. Itu laisa, tidak ada apa
aslamtu ilaika alfan ila aqal itu salaman akad salam lintibai syarti karena tidak adanya syarat, wala bai'an dan juga tidak akad bai' lihtilali lafzihi karena cacatnya lafaz bai' tersebut. Dia bukan akad salam, dia juga bukan akad bai'. Walau qala dan apabila seseorang berkata ishtaraitu aku membeli minka darimu sauban pada baju, sifatuhu yang adapun sifatnya saub itu kada begini ya, begini bihadihi dengan bihadihi darahima dengan harga beberapa dirham. Faqala maka berkata akhar orang yang lainnya, yang satunya, bituka aku menjual padamu, karena maka adanya hadal akad itu bai'an menjadi akad bai' ya, walaupun disifati saya beli sama ente baju warnanya ini ukurannya ini ya dengan harga segini ya, kemudian penjual bilang bituka aku jual kepadamu, karena maka hal tersebut ini dinamakan bai'an inda syaikhaini menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i nadaran karena melihat al-lafzu pada lafadznya, walaupun secara lafziyah dilihat ada unsur sifatnya, tetapi di situ secara lafaz mengandung jual beli bukan salam. Wakila dan diucap apa salamun, wakila dan dikatakan apa salamun ai hada akdus salam, maksudnya akad ini dinamakan akad salam. Ada yang mengatakan transaksi seperti ini dinamakan akad salam. Pendapat kedua alasannya nadaran karena melihat ke makna pada maknanya ya, jadi ada dua pendapat. Kalau ucapan seperti ini ada yang mengatakan ini jual beli karena melihat dari lafadznya, ada yang mengatakan dia akad salam karena melihat dari maknanya. Wahtarahu dan memilih pada kil pendapat yang kedua siapa jamun segolongan muhaqqiquna yang ahli tahqiq. Kemudian waqalul muslimi dan adanya muslam fi sesuatu yang dipesan itu makduran yang dikuasai ala taslimihi atas menyerahkan muslam fi. Jadi barang yang dipesan ini betul-betul barang yang dia miliki ya, enggak seperti percaloan. Fi mahalihi di dalam tempat akad salam. Bikasril ha'i dengan dibaca kasrah haknya. Fi mahilihi ya, bukan tempat berarti. Fi mahilihi di dalam waktu apa ini? Ya, ai waqta hululihi di waktu kontannya atau membayar menyerahkan daripada muslam fi pada waktu menyerahkan muslam fi bikasil ha'i dengan dibaca kasroh haknya ai waqta hululihi, maksudnya waktu ya penyerahan pada muslam fi, maka fala yasihu. Jadi barang yang dipesan ini ketika ini diserahkan ada gitu, makdur, sesuatu yang sudah dikuasai, maka variasi maka tidak sah as-salam maka salam fi munqati'in di dalam barang yang munqati' yang terputus yang enggak ada ya, indal mahilli ketika penyerahan muslam fi barang yang enggak ada. Tar dulu, anak pesan dulu ke toko, tidak bisa ya.
Kalbali seperti menjual kurma basah bisyitaki pada waktu panas. Waktu sita apa sita? Waktu panas atau waktu mendung hujan? Dingin ya. Itu kan nggak ada. Tar dulu ya, nunggu waktu panas. Itu nggak bisa. Ya, harus ada barangnya pada waktu itu. Ya. Nanti penyerahannya pas waktu panas, ya, misalkan seperti itu. Wa kaunuhu, dan adanya muslambi itu makluman, ya, sesuatu yang maklum. Ya Allah yang berkarim. Wa kaunuhu, dan adanya muslambi itu maklumah qadrin, yang sudah diketahui ukurannya. Bikailin, dengan takaran, bimikialin, pada barang yang ditakar, awaznin, atau timbangannya, bimozunin, pada perkara yang ditimbang. Au zar'in, atau ukuran panjang, ukurannya panjang pendeknya, bimadru'in, dalam perkara yang diukur. Au adin, atau dalam perkara hitungannya, bimakdudin, dalam perkara yang dihitung jumlah. Wasoha, dan pesalam binahwi jauzin, di dalam semisal polok, ya, wali waruzin, dan kacang, benar. Waluzin, dan kacang, menjual polok dengan biwasnin, dengan timbangan, wa mauzunin, dan perkara yang ditimbang. Ya, jadi menjual polok dengan kacang, biwasnin, dengan timbangan, wa mauzunin, dan perkara yang ditimbang, bikailin, dengan takaran, ya, dengan takaran. Yu'addu, yang dianggap apa kail, bihi, di dalam mauzun, dobitan, pada perkara yang menjadi dobet ukurannya. Boleh, ya, beras itu kan bisa di kilo, bisa di liter, nah, itu boleh seperti itu. Wa makilin, dan sah pada perkara yang di timbang, ya, takar, biwasni, dengan perkara yang ditimbang. Boleh, karena itu masih bisa. Boleh juzu, dan tidak boleh apakah salah bi baidatin, di dalam telur, wanahmiha, dan semisal baidah. Li'annahu, karena sesungguhnya sya'an itu yuhtaju, dibutuhkan apabila dzikri jirniha, pada menyebutkan jirimnya baidah, ma'awazniha, beserta timbangannya baidah. Ya Allah. Wa yurisu, dan mendatangkan apa dzikru jirniha ma'awazniha, izzatal wujudi, pada tidak adanya wujud baidah. Susah, ciri-ciri telur itu susah, mengukur juga timbangannya agak susah. Wa yusyaratu wallahu a'lam bishawab.